Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah jamaah masih di Islam Itu Indah. Dan untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema ini loh, alasan kenapa nanti di surga tidak ada lagi penyakit. Masya Allah. Jamaah yang di studio, bantu yuk tepuk tangannya biar jamaah yang baru bergabung nih ikutan semangat nih. Masya Allah, baik jamaah kita lanjutkan lagi yuk. Kita cari ilmu bareng guru-guru kita. Tapi sebelumnya saya mau ajak lu jamaah untuk nonton dulu. Ini ada tayangan mengenai apa itu kontoroh. Yuk kita saksikan sama-sama. Masya Allah, ini ilmu baru nih buat aku pribadi nih Ustaz Syam. Jadi kayak apa ya? Kayak manusia itu disaring gitu ya, difilter gitu ya, di tempat namanya kontoroh gitu ya. Nah tapi ini kalau misalnya orang muslim itu apakah semuanya gitu Ustadz, ada istilahnya gitu, dibersihkan dulu di tempat yang namanya kontoroh itu sebelum masuk surga atau gimana? Mohon penjelasannya guru, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana Habib Utsman, Mas Mikdad, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini loh yang bikin gak ada penyakit di surga. Karena sebelum masuk surga, seseorang akan melewati yang namanya sirat. Dan di ujungnya sirat tersebut ada satu lagi tempat namanya kontorah. Atau disebutkan ini adalah ujung jembatannya sirat ini. Ujung jalannya sirat ini. Ini pendapat yang pertama. Subhanallah. Tapi pendapat yang kedua mengatakan tidak. Kontorah itu adalah satu jembatan yang seperti sirat dari neraka ke surga. Jalannya siapa? Jalannya orang-orang yang diselamatkan dari neraka sehingga dipindahkanlah dia ke dalam surga. Dibersihkan sebersih-bersihnya nanti di kontoroh. Jikalau dia muslim sudah pasti masuk surga. Tapi melewati sirat ternyata dia jatuh ke jahanam, subhanallah. Maka nanti ketika mau masuk ke dalam surga maka dia melewati yang namanya kontoroh. Ulama lebih banyak mengambil pendapat yang kedua. Yakni kontoroh berbeda dengan sirat. Kenapa? Karena orang yang lolos dari sirat sudah pasti masuk surga. Orang yang lolos dari sirat sudah surga ujungnya. Tapi kontoroh ini berbeda jembatannya. Jembatan dari orang yang dibersihkan di neraka. Subhanallah, mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya. Lalu akan dipindahkan ke surga. Di kisosnya di mana lagi? Di kisosnya di kontoroh. Untuk apa? Untuk membersihkan iri, dengki, hasud, kesombongan yang masih ada pada dirinya. Karena Nabi SAW nanti akan diberikan kesempatan untuk menyelamatkan orang-orang yang menjadi umatnya. Yang ternyata tergelincir ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ambillah daripada umatmu di sana yang walaupun di hatinya masih ada iman walaupun hanya sebesar biji dzarrah. Diambillah yang punya iman ini. Ternyata di dunia dia tak punya ibadah. Bahkan di dunia dia banyak iri dengki terhadap orang lain. Dia banyak menyombongkan diri terhadap orang lain. Dia banyak melakukan penyakit-penyakit hati di dunia ini. Maka di kisosnya dibersihkannya di tempat yang namanya kontoroh. Maka mudah-mudahan kita tidak melewati kontoroh ini. Pengennya sih melewati yang namanya sirat aja. Kenapa melewati sirat? Karena pengen langsung menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sirat itu panjang tidak? Panjang, tapi tergantung kendaraannya. Maka perlu diketahui satu-satunya penyesalannya penghuni surga nanti di akhirat, satu-satunya penyesalan adalah kenapa kurang berzikirnya. Padahal dia sudah pasti masuk surga. Kenapa? Karena seandainya saya lebih banyak lagi berzikirnya, maka saya lebih cepat lagi melewati daripada sirat ini. Subhanallah, seandainya nih ada orang yang hidup 24 jam, kita semua punya 24 jam. Lalu 20 jamnya kita pakai berzikir kepada Allah, lalu kita tidak berzikir selama 4 jam, itu pun akan menjadi penyesalannya penghuni surga nanti di akhirat. Bagaimana dengan orang yang dari 24 jam, jangankan 20 jam berzikir, 20 menit saja tidak ada. Habis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung kabur. Saya lihat bapak ini dari tadi berzikir terus. Tidak ada waktu yang dia lewati tanpa berzikir. Masya Allah. Iya. Tepuk tangan dulu dong. Wah, ini keren nih, contoh yang Masya Allah. Ini contoh yang bagus dari tadi ya. Apa zikirnya sehari-hari Pak? Zikirnya ya Allahumma salli ala Sayyidina Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Sayyidina. Zikirnya apa? Musa sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk. Nih ikut-ikutan nih. Enggak. Itu kan nyontek dia nih.
Enggak. Subhanallah. Maka kalau Bapak ini berzikir sepanjang kita ini tayangan 1,5 jam. Seandainya ada 15 menit yang tidak berzikir. Itu pun akan disesali di hari kiamat. Bukan menyesal karena apa? Karena sudah masuk surga. Yang disesali seandainya saya full berzikir. Maka lebih cepat lagi melewati sirat ini. Amin. Aminnya kencang sekali. Amin. Nama siapa Pak? Nama saya Canudi dari Majelis Alim di Mas Ayu Baduran, Desa Suranggala Kidul, Kecamatan Suranggala, Kabupaten Cirebon. Wah, Masya Allah. Cirebon, warga Cirebon. Jangan mau Tuh, kalah, Bu. Ayo. Nama saya Ibu Sarti dari Desa Girinata, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon. Woi. Ini ekstrovert, ini introvert. Iya, keren. Ya udah, boleh silakan duduk dulu nih karena sebentar lagi nih saya mau tanya lagi soalnya. Jadi Ustaznya udah jelas ya, intinya ada amalan yang bisa membuat kita lebih cepat melewati syirat yaitu zikir. Masya Jangan Allah. sampai duduk tanpa berzikir. Baik, terima kasih guruku Ustadz Syah. Masya Allah, sudah ada di samping saya Ustadz Maulan. Baik Ustadz, nah ini tuh Ya. ada pertanyaan lanjutan nih. Apa Sebenarnya itu? tuh dari tadi pembahasan guru-guru kita dari Habib Usman, dari Ustadz Syam juga. Bener gak sih Ustadz nanti itu kalau misalnya kita sudah menginjakan kaki kita ke surga, Masya Allah, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nanti semua penyakit hati, penyakit fisik kita itu hilang dan nanti terdengar bagi kalian sehat selalu, kalian tidak akan sakit selamanya. Itu bener gak? Aduh mohon penjelasannya guruku Ustadz Maulana, silakan. Jamaah. Yeay, Oh jamaah. yeay. Alhamdulillah. Lila. Buat kita semuanya. Ternyata ini loh yang bikin gak ada penyakit di surga. Karena. Mau tahu karena apa? Mau tahu karena apa? Mau tahu karena apa? Mau tahu karena apa? Ternyata kata Nabi dalam satu riwayat. Dari Abu Sa'id Al-Khudri. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkan ada suara penyeru. Ada 4 kalimat yang disebutkan. 1, engkau akan seorang penyeru berkata, bagi kalian sehat selalu. Apa Bu? Sehat selalu. Kalian tidak akan sakit selama-lamanya. Dengerin. 1, silakan masuk. Kalian akan tinggal Yang pertama apa tadi? Sehat selama-lamanya, tidak sakit selama-lamanya. Yang kedua, kalian akan hidup selama-lamanya dan tidak akan mati. Yang ketiga, kalian akan muda dan tidak akan tua. Dan yang keempat, kalian akan bahagia dan tidak akan sengsara Masya selama-lamanya. Allah. 4 kalimat seruan bagi orang yang sudah masuk dalam surga. Amin ya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalamnya ya. Ya. Menjadi penghuni surga. Amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik kalau gitu tadi kita udah mendengarkan tausiah dari guru-guru kita. Nah sekarang karena ini bapak-bapak ibu-ibu udah jauh-jauh nih dari Cirebon ya. Saya akan kasih kesempatan untuk jamaah semua yang di studio untuk bertanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, kalau gitu ayo bapak-bapak, ibu-ibu yang mau bertanya boleh angkat tangan yang tinggi. Saya mau lihat semangatnya dari Cirebon mana. Wah ini menarik nih. Tapi saya dari tadi penasaran sama ibu yang pakai kacamata ini. Bu kenapa bu pakai kacamata? Silau apa gimana bu? Coba kenalan dulu bu, sini bu, boleh bu ke tengah bu. Perkenalan namanya siapa dari mana bu? Saya Ibu Sarti dari Desa Girinata, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon. Cirebon, tepuk tangan dulu dong, Masya Allah. Bu boleh tanya bu, kenapa pakai kacamata bu, silau atau gimana bu? Apa biar nggak kelihatan ngantuk? Ngantuk. Ya udah biar nggak ngantuk, makanya saya kasih kesempatan nih, ibu untuk bertanya. Boleh, bebas mau pilih. Bertanya sama siapa? Sama Habib. Oh, Habib Usman, Boleh, Ibu, silakan. tahu aja ibu. Baik, Habib sudah berdiri di tengah-tengah kita. Apa yang mau ditanyakan? Silakan. Ibu boleh menghadap ke depan aja bu, biar kelihatan bu, biar cantik bu. Gak apa-apa injak aja bu, nggak ada orangnya bu. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau Habib. Saya mau bertanya, apakah benar pas kita masuk surga orang yang menyakiti hati kita
saudara kita, tetangga kita, teman kerja kita akan dimaafkan begitu saja di surga. Oh, jadi bener nggak sih kalau misalnya kita punya tetangga, saudara yang dulu misalnya jahat sama kita, pas di surga itu mereka tiba-tiba berubah jadi baik gitu Bu ya pertanyaannya? Ya. Oh ya udah kalau gitu langsung aja mohon jawabannya Habib Usman akan dijawab melalui tausiah. Ibu boleh silakan duduk kembali, terima kasih pertanyaannya Ibu. Akhirnya Kang Mikdad, Ustadz Maulana. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syam. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururi mutakabbilin. Jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, kami cabut segala penyakit hati. Mereka dendamnya, irinya, dengkinya, hasutnya yang ada di dada mereka dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjadi bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas singgasana yang mereka semuanya saling memaafkan. Itu penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Di surga itu negeri kenikmatan, negeri ketenangan, negeri kebahagiaan, negeri yang di dalamnya tidak ada dendam. Sehingga dalam hadisnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya fulan bin fulan adalah ahlu surga. Semua sahabat berusaha untuk mendekati sahabat tersebut yang dikatakan oleh Nabi Muhammad dia adalah penghuni surga. Ketika sahabat tersebut berusaha untuk mendekatinya, bahkan mabit di tempatnya, bermalam di tempatnya selama 3 hari 3 malam, dia berada di rumahnya. Amalannya biasa-biasa aja. Sholatnya sama kita 5 waktu, qobliyah ba'diyah. Bangun malamnya sesekali, baca Qur'annya sesekali, zikirnya sedikit gak banyak. Tapi kenapa dia dikatakan ahlu surga? Kenapa dikatakan dia penghuni surga? Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Faman afa wa aslaha fajruhu 'ala Allah. Siapa orang yang memaafkan, siapa orang yang berbuat baik, siapa orang manusia tersebut tidak memiliki dendam, siapapun manusia tersebut ikhlas karena Allah, semua berjalan mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dia adalah ahlu surga. Dia adalah manusia yang dekat kepada Allah. Dia adalah manusia yang mengerti, memahami dunia hanya sementara. Akhirat adalah negeri yang kekal. Akhirat adalah negeri yang abadi. Akhirat adalah tempat yang dimana penuh dengan kenikmatan. Dunia hanya sanda gurau. Dunia hanya tipu muslihat. Dunia hanya sebuah tempat sandiwara. Dunia hanya tempat untuk apa? Untuk mencari amal ibadah sebanyak-banyaknya sehingga mereka masuk ke dalam surga yang kekal dan abadi. Karena apa? Karena rahmatnya Allah, karena syafaatnya Rasulullah, karena mereka menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Habib Usman, Masya Allah. Baik jamaah jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan lanjutkan lagi masih dalam tema kita. Ini loh alasan kenapa nanti di surga tidak ada lagi penyakit. Tetap di Islam Indah, jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.